siang Pak Widi, perkenalkan saya Rini Fadila dengan NIM 2315713555 dengan nomor absen 14. Di sini saya akan membuat video wawancara yang dimana saya ingin mewawancarai kakaknya yang udah membuat saya terinspirasi dengan bisnisnya. Nah, sebelum kami memulai, kakaknya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama aku Ulfa Milentrini, bisa dipanggil Ulfa. Aku owner dari Beauty by Mels yang sekarang lagi berkembang di dunia kecantikan, yaitu nail art dan elas yang lagi booming banget di kalangan anak muda sekarang. Halo Kak Ulfa. Halo Dila. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik banget. Gimana Dila? Dila sendiri gimana? Baik dong pastinya. Okay. Kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini ya. Bener. Oh ya, aku mau tanya nih, hari ini gimana Kak Ulfa udah dapet customer? Hari ini alhamdulillah udah dapet 2 orang. Tadi udah ada yang nail gel sama ada yang elas juga sebelum Dila datang ke sini tadi. Oke, nah aku mau tanya nih sama Kak Ulfa, apa sih yang bikin Kak Ulfa tertarik sama bisnis ini? Jadi aku tuh tertarik sama bisnis ini tuh dulu waktu aku masih zaman sekolah. Dulu tuh aku suka banget sama namanya pasang bulu mata awalnya. Terus aku dulu sering banget pasang bulu mata sama temanku. Terus lama-kelamaan kok kayaknya ini tuh kayak gimana ya, oke banget gitu loh buat bisnis gitu. Pemasukannya juga kayaknya oke karena peminatnya banyak banget gitu. Jadinya setelah aku lulus, aku waktu itu mutusin buat nggak kuliah karena ya itu kan COVID juga gitu. Jadi ya udah aku mutusin buat aku kursus. Waktu itu aku sempat buka bertiga sama temanku. Terus abis itu ada ya satu lain hal, aku keluar dari sana. Abis itu aku kursus sendiri. Kursus awalnya itu aku cuma kursus nails gitu karena aku suka banget, aku pengen banget sama nails karena gimana ya, dia tahu kan step by stepnya nails tuh menarik banget gitu. Jadinya aku belajar nails dulu, aku kursus, baru aku buka sendiri. Dulu aku kayak dari rumah ke rumah, aku home service karena kan dulu COVID tuh. Jadi kita nggak boleh tuh namanya buka apapun tuh kan nggak boleh. Jadi aku dari rumah ke rumah kayak gitu. Terus aku buat studio kecil-kecilan, jadilah sampai sekarang segini gitu. Jadi yang buat aku tertarik ya satu karena hobi, yang kedua ya peminatnya banyak. Jadi aku emang suka banget. Jadi seneng aja kalau ngelihat customer yang kayak ih kukuku cantik loh dibuat sama Kak Ulfa, kayak gitu-gitu. Itu aja sih yang bikin aku seneng. Apalagi kayak di Bali itu kan cewek-cewek Bali biasanya ke pura gitu kan. Terus juga mahasiswa tuh sekarang kan banyak banget ya Dila yang make nails gitu. Nggak cuma mahasiswa sih, kayak anak yang masih SMP, SMA pun sekarang udah banyak banget yang pakai gitu. Jadi sasaranku sih sebenarnya ke anak-anak kuliahan sih Dil gitu. Oke, untuk Kak Ulfa sendiri udah berapa lama menjalani bisnis ini? Kalau aku tuh dari 2019, cuman sempat kayak off bentar, abis itu lagi mulai, terus off lagi, mulai lagi. Aku bener-bener yang mulai banget, bener-bener aku tekunin itu dari 2021 sampai sekarang gitu. Hebat banget gak punya studio sendiri ya. Alhamdulillah sih Dil. Jadi kayak nggak usah kerja di tempat orang gitu kan, kita semuanya bisa ngatur gitu loh, aku sendiri yang ngatur gitu. Apalagi hobi, jadi kan ya jadi seneng aja ngejalaninnya sambil cerita sama customer. Karena kan tiap hari ketemu sama customer tuh kayak ya beda-beda orang ketemunya kan, kayak ketemu orang ini nanti cerita ini, dapat pengalaman baru, abis itu ketemu lagi sama orang ini, ketemu lagi sama orang baru, pengalaman baru lagi gitu. Jadi ya happy aja tiap hari ketemu sama orang baru. Oke. Nah, gimana cara Kak Ulfa itu memasarkan nailsnya Kak Winnie? Kalau aku masarin tuh lebih ke sosial media juga. Aku tuh ada Instagram, aku ada TikToknya juga. Sekarang kan lagi booming ya, masarin apapun tuh di TikTok gitu. Terus aku by WA juga. Dari mulut ke mulut sih Dil yang lebih oke Dil. Contohnya misalnya Dila nih nails di aku, terus Dila punya teman, ini bagus nih bagus gitu. Jadi kayak lebih oke aja kalau dari mulut ke mulut. Tapi sama ini sih aku baru di situ aja sih. Dulu sih sempet kayak endorse gitu. Dulu masih zaman endorse tuh kan, jadi aku endorse gitu. Nanti
aku kasih dia berapa kali Free. treatment free, terus dia nanti post kayak gitu. Ada sih beberapa orang yang memang nyangkut yang mau datang ke sini karena endorse-nya itu ada juga gitu. Jadi intinya tantangan terbesar Kak U itu dalam bisnis itu apa? Jadi tantangan terbesarku itu sebenarnya di persaingan, Dil. Apalagi sekarang tuh banyak banget orang yang suka nail, yang pengen kepo gimana sih caranya gitu kan. Kok orang ini rame banget ya gitu kan. Apalagi orang-orang di Indonesia ini kan FOMO ya gitu kan. Apa yang lagi ngetrend itu yang diikutin gitu kan. Sekarang apalagi orang buka kursus. Jadi misalnya kalau aku buka kursus, jadi kan aku buka peluang usaha untuk orang-orang di luar gitu kan. Nah orang ini juga nanti pasti bakal buka kursus lagi untuk orang lain lagi untuk membuka peluang bisnis gitu kan. Jadi semakin banyak nih orang yang bisa, semakin banyaklah persaingannya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua kayak tantangannya tuh gimana ya, kayak menghadapi customer gitu kan. Sekarang Moodnya ya moodnya yang pertama, yang kedua kayak permintaan customer juga gitu kan. Belum tentu apa yang dimau sama customer kita tuh bisa gitu kan, tapi mau nggak mau kita harus bisa gitu. Terutama kayak desain nail art tuh, kita dia pasti ngelihatnya dari tren TikTok itu pasti gitu kan. Tren TikTok, Kak aku mau yang kayak gini, sedangkan kita ilmu kita belum sampai ke sana. Jadi mau nggak mau kita harus bisa dan kita harus nge-upgrade ilmu kita. Itu tantangannya sih, lebih ke sana tantangannya, kayak ke persaingan sama kayak permintaan customer itu aja. Sama kayak ya naik turunnya pasar lah, Dil, pasang surutnya lah, sepi rame itu kan pasti. Apalagi ini kayak mulai musim-musim hujan gitu kan, kayak orang pada mager. Terus kita disuruh home service, tapi kan nggak mungkin kita home service dalam keadaan hujan. Jalan ke sana gitu, resikonya banyak juga, Deal. Kayak barang-barang juga pasti basah gitu. Apalagi aku kan juga kayak pasti harus bawa kabel, lampu, UV itu kalau udah kena air udah pasti dia nggak bakal bisa hidup gitu kan. Itu resikonya di sana juga gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Kak Ulfa. Apa sih tips untuk pemula yang ingin membuka nail art ini tuh? Tipsnya itu kalau dari aku itu, kalau emang mau buka nails itu emang harus benar-benar kita tahu dunia gimana ya, kita harus terjun banget ke dunia itu. Kamu harus suka nail, kamu harus suka elas, kamu harus suka apa yang kamu pengenin. Misalnya kamu pengen nails aja nih, kamu harus benar-benar dalamin ilmunya itu, fokusin ke dunia nail art itu. Nail art tuh apa sih, apa aja sih caranya, apa aja sih bahannya, itu kamu harus benar-benar terjun ke dunianya itu. Kamu harus benar-benar suka. Setelah kamu udah suka, kamu kursus, kamu pasti ngejalaninnya enjoy banget, enak banget. Tapi kalau kamu emang kayak cuma aku pengen belajar nail biar aku punya uang kayak orang-orang salon-salon lain rame gitu, itu nggak bakalan deal, nggak bakalan seneng ngambilnya. Kayak ya karena ya udahlah biar ada uang aja gitu loh, contohnya gitu, biar kamu suka aja gitu. Jadi harus benar-benar ikut dalam semuanya gitu loh. Dia harus tahu, oh nail tuh ini caranya, ini stepnya, semuanya tuh harus tahu. Itu sih kalau ada tips dari aku. Terus jangan pokoknya harus terus dicoba, jangan sampai nyerah. Harus berusaha sih, benar. Terima kasih untuk Kak Ulfa atas waktunya dan sharing-sharingnya tadi. Semoga yang ingin membuka usaha nails bisa dilancarkan dan dimudahkan ya guys. Dan untuk aku, terima kasih buat Dila udah percaya buat aku diwawancarain gitu. Buat anak-anak Poltek nih yang mau nail, mau elas, bisa langsung datang ke sini. Nanti bisa dicek Instagramnya di sini ya. Oke, dadah.